Selamat siang, kami mahasiswa UMAKE dan mahasiswa UNTAD akan memaparkan bagaimana terkait dengan fasilitas zebra cross di Universitas 17 Agustus 1945 sebagai fasilitas penyeberangan mahasiswa UNTAD dan masyarakat lokal. Baik, silakan pemeriksaan. Check it out. Nah, seperti yang video sebelumnya, ada seseorang yang sedang melintas penyeberangan umum, yaitu zebra cross. Lokasi penyeberangan tersebut adalah penyeberangan besar di Jalan Minggu Simono, satu arah yaitu arah ke barat menuju Jalan Raya Manyar, dan di seberang jalan satu arah ke arah timur menuju Jalan Simolowaru. Ya, fasilitas ini sering digunakan kepada mahasiswa atau mahasiswi UNTAD yang sedang melakukan menyeberangi jalan untuk menuju UNTAD maupun meninggalkan UNTAD. Berdasarkan volume kendaraan dan tingkat banyaknya penyeberangan jalan untuk menyeberangi jalan ini dibutuhkan fasilitas penyeberangan untuk tetap terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan. Fasilitas penyeberangan di lokasi ini dilengkapi dengan zebra cross dan polycan crossing sebagai alat bantu penyeberangan zebra cross dengan dilengkapi fasilitas tombol lalu lintas yang dilengkapi simbol izin dan larangan. Fasilitas ini sangat membantu penyeberang untuk menyeberangi jalan. Lalu, mengapa kendaraan yang melintas wajib berhenti dan pejalan kaki dapat menyeberangi jalan? Simak penjelasan kami mengenai izin dan larangan terkait dengan fasilitas pejalan kaki, yaitu rambu peringatan, menggunakan penyeberangan, beserta dasar hukumnya. Menurut pasal 9 ayat 6 pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang rambu lalu lintas, yaitu rambu lalu lintas untuk fasilitas pejalan kaki menggunakan penyeberangan termasuk ke dalam rambu lalu lintas peringatan. Fungsi dan tujuannya untuk menjadinya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, yaitu memberikan prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki. Fasilitas tersebut agar pengemudi ini memperlambat dan menghentikan kendaraannya setelah melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Melalui hak dan kewajiban tersebut, dapat dilihat bahwa pejalan kaki menyeberang memiliki hak untuk menyeberang jalan dan pengguna motor wajib berhenti ketika lampu merah menyala. Hak dan kewajiban tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dapat dipahami bahwa Pasal 91 Junto Pasal 116 Junto Pasal 131 Junto Pasal 132 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar dan tempat penyeberangan yang merupakan hak prioritas pada saat menyeberang di tempat penyeberangan serta kewajiban pengemudi kendaraan untuk menghentikan kendaraan dan dapat melaju setelah diberikan izin oleh rambu peringatan tersebut. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 38 ayat 2 dapat dipahami bahwa marka melintang zebra cross sebagai batas berhenti bagi kendaraan yang diwajibkan berhenti oleh alat pemberi isyarat lalu lintas tempat penyeberangan, bahwa larangan tersebut untuk pengendara untuk terus melaju dan izin untuk berjalan kaki untuk melintasi zebra cross. Fasilitas penyeberangan lintas ini sungguh bermanfaat agar terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan di Jalan Minggu Simono ini. Kiranya lampu lalu lintas ini tetap dilakukan pemeliharaan sesuai dengan Perhub Nomor 13 Tahun 2014 tentang lampu lalu lintas agar optimalnya fasilitas yang ada, serta menambahkan lampu peringatan yang dapat ditempatkan sesuai kebutuhan agar pengendara
tempat kendaraannya. Dan juga harapan kami yaitu interval waktu antara berjalan kaki yang telah menekan tombol penyeberangan dan untuk interval waktu untuk pengendaraan berhenti terlalu cepat. Menurut kami harapannya disesuaikan dengan fasilitas penyeberangan yang lainnya. Sebagai penutup, mari kita bahas bagaimana caranya menjadi pejalan kaki yang benar dan baik, serta aturan yang harus kita ikuti demi keselamatan kita bersama. Pada berjalan kaki, kita memiliki beberapa hal yang sangat penting seperti menggunakan trotoar sebagai jalur yang aman dari kendaraan bermotor, menyeberang jalan zebra cross atau fasilitas penyeberangan lain dengan prioritas. Ketiga, memiliki tempat penyeberangan jika fasilitas resmi belum tersedia. Namun, selain hal, kita juga memiliki kewajiban sebagai pejalan kaki. Beberapa kewajiban yang harus kita patuhi adalah gunakan trotoar atau jalur yang sudah disediakan bagi pejalan kaki. Jangan berjalan di tengah jalan. Saat menyeberang, gunakan zebra cross dengan crossing di mana tersedia. Jika tidak ada zebra cross, pastikan Anda menyeberang dengan memperhatikan keselamatan diri dan pengguna jalan lain. Selain itu, khusus bagi pejalan kaki yang menyandang disabilitas, ada beberapa kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu mengenakan tanda khusus yang mudah dikenali oleh pengguna jalan lainnya, seperti papan putih atau bantuan visual. Lalu, apa yang terjadi jika kita melanggar aturan ini? Meski aturan mengenai pejalan kaki tidak seketat pengendara kendaraan bermotor, mobil, tetapi tetap ada konsekuensi hukum bagi pelanggaran terutama jika tindakan tersebut melakukan gangguan pada lalu lintas. Betul, meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak secara eksklusif mengatur sanksi bagi pejalan kaki yang menyeberang sembarangan, pelanggaran yang menyebabkan gangguan fungsi jalan yang dikenal oleh sanksi. Misalnya, jika Anda menyeberang di tempat yang tidak aman dan mengganggu kelancaran lalu lintas, sanksinya bisa berupa denda hingga 224 juta rupiah atau bahkan dana penjara hingga 1 tahun sesuai pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas. Jadi, penting bagi kita untuk menyeberang dengan benar. Meski Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pejalan kaki yang menyeberang sembarangan. Pelanggaran yang menyebabkan gangguan fungsi jalan bisa dikenai sanksi. Kita semua harus ingat bahwa jalan raya adalah tempat bersama dan keselamatan adalah prioritas utama. Mari kita semua menjadi pejalan kaki yang bertanggung jawab dengan mematuhi aturan yang ada. Kesimpulannya, untuk menjadi pejalan kaki yang baik, gunakan trotoar atau jalur yang sudah disediakan. Menyeberang di zebra cross atau melintang crossing. Perhatikan rambu-rambu dan lampu lalu lintas, serta hindari menyeberang di tempat yang tidak aman atau tanpa memperhatikan lalu lintas. Dan yang paling penting, selalu jaga keselamatan dan orang lain. Kita semua bertanggung jawab menciptakan lingkungan lalu lintas yang aman dan tertib. Terima kasih telah menonton, dan ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita semua.